Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Teman-teman semuanya, kali ini saya berada di segmen tanya konco. Apa? Baik teman-teman semua, kali ini saya berada di Pitakon Konco. Nah, karena rekan Lukman sedang berhalangan, maka posisinya digantikan oleh rekan Agung dan saya yang biasanya berada di Fadilah kali ini berada di sini untuk menjadi moderator. Nah, baik, kita akan langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian kirimkan kemarin. Oke, cari dulu guys, cari. Gimana puasanya? Semangat ya? Harus dong, semangat dong. Baik, pertanyaan pertama adalah siap ya, rekan Agung? Siapa sih? Kok kayak loh, enggak ini kayak interogasi gitu ya. Enggak, ini tanya, teman-teman itu bingung. Mungkin dulu pernah dijelasin sama gurunya, tapi sekarang lupa. Karena jarang disentuh Bapak Zakat ini. Nah, berhubung Anda kemarin membuka pertanyaan, mereka bertanya, ini nomor 1 ya. Siapa saja yang dapat menerima zakat? Ya. Jadi apa saja ya. Jadi masih gini masih seperti yang di Fadilah. Jadi bagaimana puasanya? Tetap seperti itu ya. Jadi saya di sini itu menggantikan rekan Lukman. Yang biasanya saya moderator, tapi saya di sini disuruh untuk menjawab. Sebenarnya saya juga masih belum mampu sih sebenarnya, tapi ya gimana lagi, gak ada orang ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Sebagai pemuda ya kita harus berani maju ya, yuk di depan kamera masuk. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama tadi pertanyaan siapa yang wajib yang dapat menerima zakat? Yang wajib berzakat apa yang wajib? Yang ini siapa saja yang wajib berzakat ya. Ya. Jadi yang pertama itu dia itu harus Islam, kemudian merdeka. Maksudnya merdeka itu bukan budak ya, bukan budak. Kemudian mempunyai kelebihan harta dan dia itu berada di waktu wajibnya berzakat. Jadi nanti ada beberapa waktu wajib zakat. Jadi dia itu menemui waktu wajib zakat gitu loh. Jadi nanti ada pembagian waktu sebenarnya di zakat itu. Jadi kemarin itu juga ada yang bertanya, sepertinya boleh nggak mengeluarkan zakat tidak di malam tidak di malam 1 Syawal gitu ya. Jadi itu nanti boleh-boleh saja. Tapi itu nanti masuknya ke yang Jawas. Jadi ada beberapa pembagian, ada kalanya wajib, waktu Jawas, ada waktu makruh, ada juga waktu yang haram untuk berzakat. Oke. Lanjut, bagaimana ini? Lanjut kedua atau masih ada penjelasan lagi? Ini ada waktu yang afdal ya, langsung saja. Waktu yang afdal untuk berzakat itu setelah terbitnya fajar 1 Syawal itu sampai sebelum sholat Id. Nah, itu waktu afdal. Yang afdal guys. Jadi usahakan di waktu itu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Lebih baik lah. Oke. Untuk waktu wajibnya sendiri itu setelah tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Oke. Gimana? Sudah selesai penjelasannya? Ya sudah. Oke, kita akan melangkah ke pertanyaan yang kedua, teman-teman. Ini ada yang tanya ya. Siapa saja sih yang dapat menerima zakat? Jadi siapa saja yang dapat menerima zakat itu sering kita dengar ya. Ada 8 orang yang bisa menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Oke, fakir. Ada fakir, ada miskin. Ya. Lanjut. Ada fakir, miskin, kemudian ada amil. 3. Oke. Kemudian ada mu'allaf. Mu'allaf, orang yang masuk Islam. Kemudian ada budak yang muhatab. Budak muhatab itu budak yang nanti oleh sayyidnya atau oleh tuannya itu dijanjikan akan dibebaskan dengan
melunasi apa secara bertahap gitu loh. Oh ya. Apa namanya? Terus selanjutnya ada Kredit. ya, secara kredit ya. Terus selanjutnya ada sabilillah. Alhamdulillah orang yang berjuang. Kemudian ada Ibnu Sabil. Kemudian satu lagi. Jangan sampai ketinggalan nih, Gorim. Wah, ingat ya. Gorim. Gorim ya, orang yang punya utang ya. Oke. Jadi cukup 8 ya, teman-teman semua. Ya, tidak perlu tambah. Gimana, ada penjelasan lain untuk jadi yang masyarakat? sedikit ya ini untuk Ya. fakir, tambahan penjelasan sedikit untuk fakir. Jadi nanti kok orang itu mempunyai hartanya banyak ataupun memiliki pekerjaan lah, tapi kok itu haram pekerjaan atau hartanya itu dari sesuatu yang haram ya, itu nanti juga disebut fakir. Oh, berarti orang Jadi orang yang kaya tapi haram itu hartanya haram itu nanti bisa dizakati gitu. sekali ya? Iya, boleh dizakati. Tuh, Soalnya dia itu fakir. Gitu. Oh. Baik, terima kasih atas tambahan penjelasannya rekan Agung. Kita melangkah ke pertanyaan ketiga, teman-teman. Ini ada yang tanya apa ya? Bentar. Nah, apakah harus dengan beras untuk berzakat itu? berzakat, Ya. Jadi nanti apakah harus menggunakan beras? Jadi ya tidak. Soalnya di sini nanti ketentuannya itu menggunakan makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Oke. Kok makanan pokok di daerah tersebut itu jagung, berarti ya jagung, tidak menggunakan beras. Nah, Kalau misalkan di Eropa gandum, berarti gandum gitu ya? ya, dan di sini ini tidak menggunakan uang ya, tidak menggunakan uang. Terus sejenis, makanannya harus sejenis. Kalau jagung ya jagung, nggak boleh campur dengan beras. Oh, beras sama jagung. Iya. Nggak boleh ya? Nanti jadinya energen. Jadinya energen. Energen kopior. Oke. Oke, selanjutnya itu jumlahnya 1 mud. Satu ya. mud. 1 mud atau sekitar 1 sok ya, 1 sok atau 4 mud. Ya, betul. 1 sok atau 4 mud. 1 sok atau 4 mud. Nah, itu nanti kalau dikilogramkan itu ya sekitar hampir 3 kilo lah. Enaknya 3 kilo gitu. Ya, 3 kilo Nanti. aja. Dan ada keterangan sedikit dari Imam Abi Hanifah itu nanti boleh tidak 1 sok. Jadi punyanya berapa, punya kelebihan harta berapa. Jadi seadanya gitu. Dan juga kalau Imam Abi Hanifah ini nanti memperbolehkan menggunakan uang. Beras itu diganti dengan uang. Harganya misalkan 3 kilo berapa, berarti ya menggunakan uang gantinya. Jadi zakat itu tidak memberatkan, guys. Maka harus berzakat. Nah, untuk mensucikan harta benda. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat, teman-teman semua. Ya, ini pertanyaannya lucu, guys, karena kayaknya udah lupa nih. Kalau dulu pernah diajari niat zakat, cara zakat, ini niatnya aja lupa. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana niat berzakat? Niat berzakat. Iya. Silakan. Jangan-jangan saya juga lupa ini nanti ya. Jadi niat berzakat ya. Bentar, saya mikir dulu. Niat berzakat itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi itu kalau untuk dirinya sendiri. Jadi cuma perbedaannya nanti di an'amnya itu loh. Yes. Jadi kok nanti untuk dirinya sendiri jadi nanti ya an nafsi itu. Kalau awalnya tetap nawaitu an ukhrija, an ya bukan an. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an siapa? Kalau nanti menzakatkan ibunya berarti ya an ummi. Kalau ayahnya ya an abi. Kalau anaknya yang masih kecil ya an waladis shaghir gitu. An ummi. Oke. Ini ada pertanyaan dari netizen. Ya, tambahan pertanyaan lagi agak panjang pertanyaannya. Ya. Jadi pertanyaannya adalah santri yang rumahnya jauh dari ma'had, apakah diperbolehkan dizakati lewat rumahnya? Misalnya nih, rumahnya di Sumatera. Nah, boleh dizakati, apakah harus dizakati dari rumahnya atau boleh dizakati dari tempat yang dimukimi saat itu? Nah, gimana jawabannya? Ya, itu jawaban dari pertanyaan itu. Jadi kalau ada santri misalkan rumahnya aslinya ya
Sumatera, kemudian dia kok nyantri di Tulungagung misalkan ya, dan makanan pokoknya itu misalkan berbeda, itu nanti wajib dizakati di daerah dia mukim. Sesuai Misalkan mukim. Di Sumatera itu beras, kalau di Tulungagung itu ketela ya. Misalkan makanan pokoknya itu ketela pohon itu, ya berarti ya dia itu harus zakat sesuai yang di daerah yang dimukimi, berarti dia harus zakat pakai ketela pohon dan zakatnya di Tulungagung. Oke, sesuai dengan daerah yang dimukimi. Kesimpulannya gimana? Ada tambahan lagi? Ini tuh. Oke, cukup ya. Terjawab ya tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apakah kita boleh atau sah menyerahkan zakat kita kepada anak yatim yang kita ketahui anak yatim tersebut sudah diasuh oleh orang tua yang mampu? Jadi menyerahkan zakat kepada anak yatim ya. Jadi perlu kita ingat-ingat yang awal tadi bahwasanya anak yatim masuk nggak di orang-orang yang menerima zakat? Ya, Nggak masuk kan? Nggak masuk kan? Tadi loh ya. Jadi ya jawabannya ya sudah pasti nggak sah. Jadi sah-sahnya itu niat, kemudian diberikan kepada orang yang wajib menerima. Yang wajib menerima. Kok tidak diberikan kepada orang yang wajib menerima seperti anak yatim? Anak yatim itu tidak wajib menerima, berarti ya tidak sah zakatnya. Nah, tidak sah guys, jawabannya. Sudah terjawab ya. Ini dari siapa? Saya juga nggak tahu pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan nomor berapa tadi? Udah banyak ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya juga menarik ini. Apakah boleh atau sah orang yang menerima zakat berzakat dengan beras yang diterima? Mungkin begini ya. Dia itu dapat, kalau di sini ya, dapat beras. Nah, berasnya yang didapat tadi dari hasil zakat digunakan untuk berzakat. Nah, kayak gitulah. Gimana rekan Agung ini untuk masalah ini? Jadi dia menerima zakat, kemudian beras yang diterima itu dibuat zakat kembali. Ya. Jadi kenapa dia kok menerima zakat seperti itu? Berarti kan dia termasuk 8 orang yang wajib menerima zakat kan? Ya. Yang dapat menerima zakat. Nah, berarti kan dia nggak wajib untuk berzakat. Dia orang yang menerima, berarti dia tidak wajib untuk berzakat. Jadi intinya orang yang dikasih zakat itu nanti berzakat dengan beras yang diterima kan? Seperti itu. Jadi pada inti pertanyaannya, apakah orang yang tidak wajib? Jadi saya ambil kesimpulan di sini itu dia itu orang yang menerima. Orang yang menerima zakat berarti dia tidak wajib berzakat. Nah, kemudian pada yang inti yang ditanyakan di sini yang saya ambil kesimpulan itu, apakah orang yang tidak wajib berzakat ketika berzakat itu bisa sah seperti itu kan? Ya. Kalau untuk pertanyaan ini saya belum bisa menjawab, jadi belum menemukan dengan pasti jawabannya. Jadi kayak gitu guys. Kalau misalkan tadi kan pertanyaannya kan orang yang menerima beras, misalkan beras dari zakat, kemudian beras tersebut digunakan untuk berzakat. Nah, itu dianalogikan sama rekan Agung itu sama seperti orang yang tidak wajib berzakat kemudian melakukan zakat. Apakah itu sah? Nah, sementara kami belum bisa menjawab karena mungkin ya masih belajar. Ini belajarnya tadi. Kalau menjawab nanti bukan wilayah kami nanti. Oke. Baik, selanjutnya kita akan pertanyaan yang terakhir ini ya. Ada pertanyaan yang terakhir. Zakat dengan uang haram sah atau tidak? Ini pertanyaan bagus. Ya. Gimana? Zakat dengan uang haram ya. Tadi di depan sudah saya katakan bahwasanya orang yang memiliki harta, orang kaya walaupun dia itu kaya tapi memiliki harta itu haram. Dia itu termasuk fakir. Jadi ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Orang yang tidak wajib berzakat kemudian itu berzakat. Nah, apakah boleh? Nah, ini juga masih belum bisa saya jawab. Ya. Ini ada tuh. Jadi ada 2 pertanyaan ya, teman-teman, yang belum bisa kami jawab. Mungkin di lain waktu akan ada klarifikasi jawaban untuk 2 pertanyaan ini. Sudah selesai Gung ini Gung? Ya. Oke. Baik, pertanyaannya sudah habis semua. Dan terima kasih saya ucapkan pada teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan.
sekaligus juga yang telah menonton video ini. Terima kasih, semoga puasa Anda kalian semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan oleh rekan Agung, silakan. Mungkin ada pesan atau dua kata yang ingin disampaikan kepada para penonton ini. Ya. Ya. Baik, ada sedikit pesan ya. Mumpung kita masih muda ya, bagi pemuda dan mumpung kita masih muda, marilah kita berkarya, mulai berkarya dari sekarang. Dan untuk penerus bangsa ini kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau tidak sekarang kapan lagi kita mulai gitu. Mungkin Cukup ya. Mulai berkarya dari sekarang, jangan dimenunda-nunda. Nah, itulah yang ingin sampaikan rekan Agung. Baik, terima kasih. Terima kasih juga rekan Agung telah mau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan ini semua. Terima kasih. Semoga puasanya berkah bulan Ramadan ini dan bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga tutur kata ataupun jawaban juga kesimpulan yang kurang baik dari kami. Baik ya, cukup karena ini rekamannya udah panjang. Nanti terganggu ngeditnya. Terima kasih buat teman-teman semua. Di bulan Ramadan ini Yai Purworejo setelah sukses melaksanakan video-video Fadila dan juga video-video ini Pitakan sampai bisa beli clip on lagi ya. Iya, sampai ini bisa. Sampai jatuh ini. Masih ada ternyata. Nah, ini. Terima kasih atas support teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe karena mungkin setelah ini kita akan ada karya-karya lagi yang menarik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.